Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung dan mencintai orang baik, bagian yang ke-13. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim. Menurut hadis muttafaqun alaih. Ada orang itu bisa kumpul dengan Nabi dengan modal cinta, bukan dengan modal puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah dan lain sebagainya. Jadi modalnya cuma cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nanti di akhirat orang ini sudah bisa kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bisa dekat dengan Nabi itu macam-macam ya. Ada yang puasa sunnah, ada yang tidak berpuasa sunnah. Ada dengan sholat sunnah, ada yang tidak sholat sunnah. Ada yang sedekah sunnah, ada yang tidak sedekah karena memang tidak punya. Nah, jadi luas untuk bisa kumpul dengan Nabi itu luas. Caranya banyak. Bukan hanya puasa saja, sholat saja, sedekah saja, banyak. Sekarang hadis yang ke-12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu kama ma'adinidz dhahabi wal fiddah. Kata Nabi, manusia itu seperti harta emas atau selaka. Jadi manusia itu kayak harta. Ada harta yang sangat mulia seperti mutiara, ya, intan, berlian. Ada yang perhiasan itu emas. Ada emas kuning, ada emas putih. Ada juga perhiasan-perhiasan batu mulia yang lain, ake. Kalau dulu di Lumajang batu macan ya. Jadi manusia itu seperti itu, ada tingkatan masing-masing. Kalau mutiara ya mungkin tingkatannya seperti para nabi. Kalau batu mulia yang lain, jemerut umpamanya. Kemudian ada ya batu mulia yang buat obat itu kan mahal harganya. Ada yang 2,5 juta ya, ada yang 5 juta. Ya mungkin itu kelas-kelasnya para ulama gitu. Ada yang emas. Jadi manusia itu kata Nabi seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang batu kurang berharga bahkan tidak berharga. Contohnya batu coran, batu pondasi. Ya ini bahkan golongan apa ya? Golongan orang awam, sudah ibadahnya tidak berarti benar ya itu kayak batu pondasi. Jadi walaupun banyak setrek, harganya paling 1 juta. Tapi kalau mutiara setrek, triliunan ya, triliunan. Sama halnya dengan pasir ya. Pasir itu murah, harganya 1 juta 1 truk. Itu pasir yang diangkut atau yang dipindah oleh orang awam. Oleh orang awam dari sungai ke truk. Itu kulaknya paling 300 ya. Sama sopirnya dijual 1 juta. Jadi mindah pasir dari sungai ke truk 300. Anggaplah 300, ada yang 400. Tapi ketika sudah diangkut oleh truk dibawa ke sekitar Lumajang, harganya 1 juta. Kalau luar Lumajang bisa jadi
1,5 juta, 2 juta dan lain sebagainya. Itu juga manusia seperti itu. Tapi kalau yang mindah pasir itu dokter, beda. Walaupun 1 biji harganya bisa 2,5 juta. Jadi kalau sudah dokter yang mindah pasir itu, mindah dari tempat satu ke tempat yang lain, walaupun 1 biji itu bisa jadi 5 juta, 10 juta. Duh, kok begitu? Iya, karena pasirnya masuk ke mata, perlu operasi. Iya kan? Ya, perlu operasi karena pasir 1 biji masuk ke mata, kemudian perlu operasi. Ya, bisa 10 juta itu. Kadang bisa 50 juta, tergantung kesulitan memindah pasir dari mata itu keluar. Atau batu. Batu kalau dari sungai pindah ke truk ya mungkin 300.000, 400.000. Tapi ketika dijual oleh supir truknya bisa jadi 1 juta atau 1 juta lebih kalau di luar kota Lumajang. Tapi kalau yang mindah batu itu dokter, mahal, bisa 25 juta. Batu apa? Kencing batu. Nah, kencing batu. Ada orang kencing batu kan begitu. Di alat kelaminnya itu ada batunya, ada padasnya gitu. Mintanya itu perlu puluhan juta. Nah, manusia juga begitu. Sama juga amit-amit non sewu ya. Nun sewu ya. Nun sewu jual jimat ya. Jual jimat kalau kiai kelas rendahan atau jual keris atau tasbih atau apalah. Kalau kiai itu kelas bawah, mungkin jimatnya harganya 50.000, 100.000, keris juga begitu ya. Tapi kalau sudah kelas elit, dia jual jimat sama jimatnya bisa jutaan ya itu. 5 juta, 10 juta, padahal barangnya sama. Jadi begitu manusia itu. Begitu juga ilmu ya, ilmu agama. Kalau yang menyampaikan itu orang biasa lah, ustadz biasa, mungkin ya 50.000, kadang ya gratis ya, gratis. Tapi kalau kelas tinggi, wah bisa 5 juta. Ini menurut kelas manusia, tapi menurut Allah Ta'ala sama-sama tidak tahu siapa yang diridhoi atau disenangi oleh Allah Ta'ala, yang gratisan, kiai yang gratisan, yang murah apa yang mahal, sama-sama tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Nah di sini Rasulullah mengatakan manusia itu seperti harta emas dan selaka atau harta-harta yang lain. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Mereka para manusia ini ketika menjadi tokoh di zaman jahiliyah waktu kafir, maka khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka juga menjadi tokoh dalam Islam ketika mereka sudah alim ilmu fikih, alim ilmu agama. Contohnya siapa? Dulu sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar itu tokohnya orang kafir, tokohnya orang Quraisy. Jadi sangat disegani. Tapi ketika masuk Islam, Sayyidina Umar karena faham ilmu agama Islam, banyak mengerti ilmu Islam, jadi tokoh lagi. Jadi khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka orang-orang di zamannya Rasulullah itu ketika menjadi tokoh pilihan masyarakat ketika jahiliyah belum masuk Islam, maka ketika masuk Islam dan faham ilmu agama, maka juga menjadi tokoh utama. Contohnya Sayyidina Umar. Ada juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini juga tokoh sebelum masuk Islam itu tokohnya orang Quraisy, orang kufar, orang kafir. Setelah masuk Islam karena mengerti banyak ilmu agama, Sayyidina Khalid bin Walid juga menjadi tokoh. Ada juga Muawiyah. Muawiyah ini musuhnya Nabi Muhammad sebelum kafir, sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Muawiyah ini, Sayyidina Muawiyah juga menjadi tokoh di Islam. Wal arwahu junudun mujannadah. Sedangkan ruh ini seperti bala tentara, seperti pasukan ya.
seperti pasukan yang dikumpulkan. Jadi ruh-ruh kita ini seperti pasukan yang dikumpulkan. Yang mati itu dikumpulkan. Siapa yang mati, si A, si B itu kumpul nanti sama ruhnya. Ketika di dunia kumpul dengan orang yang sama-sama mencintai, sama-sama cocok. Fama ta'arfa minha i'talafa. Nah, ruh-ruh yang saling mengenal ini antara satu dengan yang lain, maka akan mengenal. Jadi kalau sudah meninggal dunia, si A, si B, tetangganya, temannya itu sama-sama meninggal dunia, ketemu nanti. Oh, sampean itu mati. Iya, saya mati. Kenal. Jadi kenal. Jadi ketika di dunia kita kenal dengan ulama, dengan tokoh, dengan orang soleh, dengan orang baik, maka ruhnya nanti juga kumpul dengan teman kita yang itu tokoh atau ulama yang kita cintai itu. Makanya orang yang cinta akan kumpul dengan orang yang dicintai, baik di dunia maupun di alam barzah. Di alam barzah ruhnya juga begitu. Makanya pilih-pilih ya, mengidolakan orang itu pilih-pilih, cari yang soleh-soleh, yang baik-baik. Baik fisik kita nanti kumpul di dunia, ruh kita kumpul di alam barzah, dan kemudian di akhirat juga kumpul lagi dengan kita. Nah, kalau kumpul kita cinta kepada orang yang tidak baik, di dunia kumpul, ruhnya juga kumpul ya. Apa ya? Katanya anak-anak sekarang itu satu kolam ya, satu kolam. Artinya ya kumpul itu sesuai dengan dulu di dunia kumpul dengan siapa? Ruhnya juga begitu. Wa ma tanakara minha ikhtalafa rawahu Muslim wa rawal Bukhari qauluhu al-arwah ila akhirih. Nah, sedangkan ar-ruh yang tidak mengenal, ikhtalafa, ya tidak tahu. Umpamanya kita ini tidak kenal ulama, tidak kenal Nabi, tidak pernah sholawat kepada Nabi, tidak kenal. Ya nanti juga ruhnya tidak kenal, walaupun ketemu tidak kenal. Tidak jadi tidak jadi soulmate ya, tidak ketemu, ya namanya tidak kenal. Seperti kanjeng Nabi, besok umpamanya kita jarang baca sholawat, kemudian ngaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad, saya umatnya panjenengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, siapa sampean? Kan gitu. Kalau kita sering sholawat kepada Nabi, Rasulullah itu sudah tahu, oh ini yang dulu sering sholawat ke saya. Sama juga yang sering datang ke ulama, ke orang soleh, besok juga di akhirat, oh itu dulu yang sering ziarah Wali Songo termasuk saya. Umpamanya ke wali-wali yang lain walaupun bukan Wali Songo, itu kenal nanti. Ini yang cakang. Ataupun kalau tidak datang, ya tawasul para wali, tawasul para ulama, para kiai, para guru, kenal semua. Jadi seperti itu. Makanya kita ini sering-seringlah berkomunikasi atau berhubungan dengan orang soleh, biar kita ini bisa kumpul di dunia, kumpul di alam barzah, dan juga kumpul di akhirat. Kalau kumpulnya di dunia itu sering dengan orang-orang yang tidak baik, ya tidak baik. Khawatir nanti kumpulnya di alam barzah, kumpul dengan golongannya orang yang disiksa di alam kubur umpamanya. Di akhirat juga gitu, kumpul di neraka bersama mereka yang bukan orang-orang yang soleh. Maka pilihannya yang lebih baik, mari berusaha kumpul dengan orang alim, orang soleh, orang baik, biar kita nanti menjadi baik di dunia, menjadi soleh di dunia, dan nanti di akhirat kumpulnya insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.